Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi biaya terkait periode dan balance scorecard. Tapi sebelum menjelaskan materi, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Simak video berikut. Saya Isnita Aulia Sudirman membahas tentang perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Perkenalkan, nama saya Nadia Adriani Pardede. Saya di sini membahas materi tentang manfaat pengeluaran pendapatan dan manfaat pengeluaran modal. Perkenalkan, nama saya Fagih Anwari yang akan membahas materi definisi pengeluaran modal sama contoh pengeluaran modal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alto Samudra yang akan membahas materi definisi pengeluaran pendapatan sama contoh pengeluaran pendapatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmania. Saya akan menjelaskan tujuan balance scorecard. Hai, nama saya Milen Aditya. Di sini saya akan memberikan contoh balance scorecard. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari balance scorecard. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Dwi Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari balance scorecard. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Cahyati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua perspektif dari balance scorecard, yaitu yang pertama perspektif learning and growth, dan yang kedua ada perspektif proses bisnis internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya menjelaskan materi tentang revenue expenditure. Pengertian revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis melalui proses produksi barang dan jasanya. Mereka dianggap signifikan untuk menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi tertentu. Perlu dicatat di sini bahwa pengeluaran pendapatan tidak meningkatkan kapasitas menghasilkan laba dari suatu bisnis. Namun, ini berguna dalam menjaga aktivitas operasional dan membantu mengelola aset dengan lebih baik. Contohnya seperti pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersihan mesin, melumasi mesin agar bisa beroperasi seperti biasanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Adriani Pardede akan melanjutkan materi yaitu tentang manfaat pengeluaran pendapatan. Yang pertama yaitu lebih bijak dalam berbelanja atau mengetahui setiap dana masuk dan keluar beserta tujuannya akan membuat kita mengetahui jumlah harta yang kita miliki. Otomatis kita jadi berpikir panjang sebelum berbelanja. Yang kedua yaitu lebih mudah menjalankan perencanaan finansial. Apapun tujuan finansial Anda, pasti akan lebih mudah untuk mewujudkannya karena Anda mengetahui berapa uang yang dapat dialokasikan ke dalam perencanaan finansial Anda. Yang ketiga, mengetahui dan mengontrol kebiasaan berbelanja dengan membuat catatan pengeluaran. Kita bisa menganalisis kebiasaan belanja dan menentukan pos pengeluaran apa saja yang masih bisa ditingkatkan efisiensinya. Terus yang keempat, terhindar dari stres karena masalah finansial. Mengetahui setiap pos pengeluaran akan membuat kita lebih siap dan terencana dalam menghadapi kebutuhan tak terduga. Pengeluaran modal atau capital expenditure merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tetap, tambahan kemudian aktiva tetap yang ada, dengan tujuan memperoleh manfaat, meningkatkan beban, kapasitas, dan memperpanjang masa manfaat. Contoh dari pengeluaran modal antara lain pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Selanjutnya, manfaat pengeluaran modal. Pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap.
Capital expenditure juga terkadang disebut sebagai capital expense atau capital spending dan dilaporkan pada laporan tahunan dari perusahaan sehingga pemegang saham dapat dengan jelas melihat seberapa besar uang yang diinvestasikan untuk jangka panjang. Balance scorecard atau sering disingkat dengan BSC adalah suatu sistem manajemen strategi atau Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjelaskan mengenai visi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan sistem serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Sehingga balance scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard memiliki 4 perspektif. Namun, saya hanya akan menjelaskan 2 perspektif dan 2 perspektif lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada learning and growth. Perspektif pertama dari balance scorecard adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini adalah perspektif yang mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud. Karena mencakup spektrum yang begitu luas, perspektif ini sering dipecah menjadi komponen seperti modal manusia, modal informasi, dan modal organisasi. Modal-modal tersebut yang akan menggambarkan seberapa baik informasi yang karyawan tangkap dan seberapa efektif karyawan menggunakan informasi untuk mengubahnya menjadi kemampuan kompetitif atas perusahaan. Kemampuan kompetitif tersebut pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepuasan kerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua ada perspektif proses bisnis internal. Jika Anda bertanya-tanya proses apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan, maka perspektif inilah yang akan memberi jawabannya. Pada perspektif ini, perusahaan harus mengevaluasi dan menyelidiki seberapa baik produk diproduksi. Ada beberapa pedoman dalam proses bisnis perusahaan, yaitu inovasi, operasi, dan purna jual. Hal ini yang membuat perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal yang meliputi perbaikan proses, optimalisasi kualitas, dan pemanfaatan kapasitas. Tujuan tersebut yang nantinya akan perusahaan gunakan sebagai pedoman untuk mendorong kinerja bisnisnya. Nah, tujuan dari proses internal mungkin termasuk perbaikan proses, misalnya seperti mempersingkat proses persetujuan internal, optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi, pemanfaatan kapasitas menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Baiklah, saya Isnita Aulia akan menjelaskan tentang perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Perspektif keuangan memiliki peran penting yang mempengaruhi perspektif lainnya, di mana semua perspektif akan bergantung pada pengukuran data keuangan yang menunjukkan implementasi dari strategi dan memberi dorongan kepada perspektif lainnya mengenai target wajib perusahaan. Data keuangan yang biasa perusahaan gunakan untuk analisis antara lain penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Data tersebut digunakan untuk memahami kinerja keuangan suatu perusahaan meliputi return of investment dan laba bersih. Perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Ada beberapa aspek yang termasuk dalam perspektif ini seperti layanan dan kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan kesadaran merek. Dalam hal ini, perusahaan harus memahami terlebih dahulu bagaimana segmentasi perusahaan mereka, kemudian merancang bagaimana cara untuk mengambil data kepuasan pelanggan. Nantinya, untuk mengukur kepuasan pelanggan dapat memberikan umpan balik yang baik untuk dan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Baiklah,
Saya Mila Aditya akan memberikan contoh balance scorecard. Berikut saya akan menunjukkan peta strategis yang toko baju hasilkan selama pengembangan proyek balance scorecard. Tabel ini merangkum semua pekerjaan untuk perusahaan, termasuk tujuan, target, indikator, dan juga tindakan serta inisiatif yang harus perusahaan lakukan dan implementasikan. Yang pertama itu ada perspektif keuangan dengan objektivitasnya meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih sebanyak 15% dengan indikatornya yaitu laporan keuangan. Inisiatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu membuat aturan baru untuk pembayaran menggunakan metode kredit. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Dengan objektivitasnya yaitu memiliki tingkat pembelian pelanggan yang tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan per pelanggan sebesar 10% dari rata-rata. Dengan indikator yaitu nilai dari invoice per pelanggan. Inisiatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu menghadirkan bundling atau inovasi produk baru. Yang ketiga itu ada perspektif proses bisnis internal. Dengan objektivitasnya yaitu menawarkan pilihan alternatif penjualan lainnya. Dengan tujuan mengkonversikan 25% penjualan dari ke saluran penjualan yang baru. Dengan indikatornya yaitu persentase penjualan dari saluran yang baru. Inovasi atau inisiatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu bergabung dengan kemitraan online. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, perspektif pembelajaran. Dengan objektivitasnya yaitu memiliki tenaga penjualan yang terampil, yang bertujuan untuk melatih tim penjualan. Dengan indikatornya yaitu jumlah sertifikat pelatihan yang didapat, yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu bekerja sama dengan perusahaan pelatihan penjualan. Sekian contoh dari balance scorecard dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dwi Nurhayati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat balance scorecard. Pada awalnya, balance scorecard hanya digunakan untuk menangani sistem pengukuran saja. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, fungsi balance scorecard meluas dan digunakan untuk mengukur perspektif yang ada di balance scorecard. Balance scorecard memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah perusahaan tersebut telah menjalankan visi dan misinya dengan baik dan apakah visi misi tersebut telah tercapai dengan baik. Yang kedua adalah sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai tuntunan strategis untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang keempat, sebagai alat analisis efektif untuk strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan pandangan kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat Key Performance Indicator atau alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Tujuan balance scorecard, metode yang digunakan dalam balance scorecard cukup panjang dan memerlukan beberapa tahapan analisis yang tidak bisa dilewati. Namun, hal tersebut sangat berguna untuk merancang
strategi, dan keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah 4 tujuan penggunaannya. 1. Untuk mengkomunikasikan target perusahaan. 2. Menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. 3. Menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. 4. Mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Sekian dari kelompok kami tentang materi biaya terkait periode dan balance scorecard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.